Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik gemerlap panggung dan sorotan kamera, Niken Salindri terjebak dalam pusaran rasa yang tak pernah ia rencanakan. Dua pria hadir dalam hidupnya, Mas Lindra, sosok tenang yang matang dan selalu menjaga Niken seperti cahaya yang tak boleh padam, dan Mas Ardi, lelaki lembut yang hadir dengan ketulusan dan cinta yang begitu bersih. Persaingan di antara mereka semakin kuat ketika keduanya menyadari bahwa hati Niken hanya mungkin memilih satu. Di tengah jadwal tur yang melelahkan, tuntutan karir, dan tekanan publik, ketiga hati itu harus melewati gelombang kecemburuan, pengorbanan, dan keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Lampu panggung meredup perlahan, dan sorak penonton memecah malam ketika Niken berdiri di tengah panggung dengan kebaya hijau yang berkilau. Suaranya mengalun lembut, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Di sisi kanan panggung, Mas Ardi memperhatikan dari balik tirai, senyumnya mengembang bangga, seolah setiap nada yang keluar dari bibir Niken adalah alasan ia bisa bertahan hidup. Namun di sisi lain panggung, Mas Lindra berdiri dengan tangan terlipat, sorot matanya teduh namun tajam, menyimpan rasa yang tak pernah ia ucapkan. Ketika lagu berakhir, penonton bersorak lebih keras dari sebelumnya. Niken menunduk, menghirup napas lega, lalu melangkah turun menuju backstage. Begitu ia tiba, Mas Ardi adalah orang pertama yang menghampirinya. Dengan handuk kecil di tangan, ia membersihkan keringat di dahi Niken sambil tersenyum lembut. "Kamu luar biasa malam ini," katanya, suaranya begitu hangat. Niken tersipu kecil, merasa nyaman seperti biasa ketika berada dekat Ardi. Namun sebelum Ardi bisa mengatakan lebih banyak, Mas Lindra datang mendekat dengan langkah pelan namun pasti. Kehadirannya langsung mengubah udara. Tanpa banyak bicara, ia memberikan botol minuman dingin kepada Niken, matanya menatap langsung ke mata gadis itu. "Jangan terlalu memaksakan suara. Masih ada 2 lagu setelah ini," ucapnya dengan nada berat namun penuh perhatian. Niken menerima botol itu, gugup oleh tatapan Lindra yang selalu mampu mengusik perasaan terdalamnya. Ardi melihat itu, dan ada sesuatu yang menegang dalam dirinya. Sementara Lindra tetap tenang, meski ia tahu tatapannya ke Niken barusan membuat suasana sedikit berubah. Niken yang berada di tengah-tengah keduanya merasa seperti menjadi pusat medan magnet yang tak bisa ia kendalikan. Ia menghela napas, mencoba mengalihkan pembicaraan dengan senyuman. Waktu berjalan cepat hingga rehat kedua tiba. Di ruang istirahat, hanya ada Niken dan Ardi. Ardi duduk di sampingnya, memberikan cupi cake yang ia bawa dari rumah. "Aku tahu kamu belum makan," katanya sambil tersenyum. Niken terharu, karena Ardi selalu memperhatikannya bahkan dalam hal kecil. Namun di saat itu, pintu ruang istirahat terbuka dan Mas Lindra masuk. Suara tumit sepatunya saja sudah cukup untuk membuat dada Niken berdebar aneh. Lindra tidak banyak bicara, namun ia meletakkan jaket hangat di pundak Niken. "Kamu kedinginan," katanya singkat. Ardi yang duduk di samping hanya bisa menatap, tak suka namun tak bisa protes. Niken menunduk, merasa kedua rival itu kini semakin jelas menunjukkan rasa masing-masing. Ketika acara selesai, hujan turun tiba-tiba di area parkiran. Niken terjebak di depan pintu gedung, menatap derasnya hujan. Tanpa menunggu bujuk rayu siapapun, Ardi segera membuka payungnya dan melangkah mendekat. "Ayo, aku antar ke mobil," ajaknya. Niken hampir menerima, namun suara Lindra menghentikan langkahnya. "Tidak usah. Mobilku lebih dekat. Dia ikut denganku saja." Niken menatap keduanya, bingung. Ardi memandangnya dengan tatapan patah namun tetap lembut. Lindra memandang mantap, seolah memberi jaminan keselamatan tanpa syarat. Selama beberapa detik yang terasa seperti menit panjang, Niken tak tahu harus memilih siapa. Hati kecilnya berdentum kencang, dan ia tertangkap oleh tatapan dua pria yang sama-sama mengharapkannya memilih mereka. Keputusan yang ia buat malam itu, menjadi titik awal persaingan yang tak lagi bisa dihentikan. Sore itu, Niken tiba di sebuah panggung besar yang berdiri megah di tengah alun-alun kota kecil. Matahari mulai turun, meninggalkan semburat jingga yang membuat panggung terlihat dramatis. Sorot lampu panggung sudah dipasang,
para kru sibuk dengan kabel, speaker, dan instrumen. Namun di balik semua keramaian itu, Niken merasakan tatapan yang berbeda dari dua pria yang kini semakin sering mengisi hari-harinya. Mas Ardi datang lebih dulu. Ia membawa jaket untuk Niken, seperti biasa, memastikan penyanyi muda itu tetap hangat sebelum tampil. Senyumnya lembut, suaranya pelan, dan matanya selalu penuh perhatian. Kamu sudah makan belum? Jangan sampai tampil dengan perut kosong, ucapnya. Niken mengangguk sambil tersenyum kecil, tapi hatinya diam-diam gelisah. Ia tahu Mas Ardi mulai terlalu sering memperhatikannya, sampai orang-orang sekitar pun berbisik-bisik. Tak lama kemudian, Mas Lindra muncul dengan gaya yang bertolak belakang. Santai, kalem, tapi ada aura percaya diri yang memancarkan wibawa. Ia datang membawa bunga kecil yang ia pungut dari pinggir jalan, sederhana, tapi caranya memberikannya membuat hati Niken ikut berhenti sejenak. Untuk keberuntungan, katanya ringan. Namun tatapan matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ucapan itu. Ketika Mas Ardi melihat bunga itu, suasana yang awalnya hangat mendadak berubah. Nada suaranya turun sedikit, masih lembut tapi terdengar menahan emosi. Sepertinya kamu dapat banyak perhatian hari ini, ya. Niken tersentak dan mencoba mengalihkan, tapi Mas Lindra hanya tersenyum tipis, seolah menikmati persaingan yang mulai terasa di udara. Di belakang panggung, situasi makin tegang. Mas Ardi berusaha membantu Niken dengan makeup dan memeriksa mic wireless, tapi Mas Lindra ikut masuk, berdiri dekat, memberikan masukan yang membuat Ardi merasa tersisih. Dua pria itu berdiri hanya beberapa langkah, tapi ada jarak yang terasa seperti jurang. Para kru pun saling melirik, sadar ada sesuatu yang tak biasa malam itu. Ketika Niken latihan vokal, Mas Ardi berdiri di samping panggung dengan tangan disilangkan, matanya tak lepas dari Niken. Ia seperti penjaga yang khawatir, namun penuh kasih. Sebaliknya, Mas Lindra duduk agak jauh, memperhatikan dari kejauhan dengan raut wajah tenang, terlalu tenang. Tenang yang membuat Ardi semakin penasaran, bahkan frustrasi. Ketegangan itu meledak ketika salah satu kru secara tidak sengaja menyebutkan bahwa Niken terlihat cocok tampil berduet dengan Mas Lindra. Mas Ardi langsung menoleh cepat, nada suaranya sedikit meninggi meski masih berusaha lembut. Kenapa harus dia? Ucapnya. Mas Lindra hanya menanggapi dengan senyum datar, jelas sekali tatapan matanya berkata, kalau kamu memang yakin, kenapa takut? Niken mencoba menenangkan keduanya, tapi suara panggilan dari penyelenggara memotong kekacauan itu. Ia harus naik panggung untuk latihan terakhir. Meski begitu, detak jantungnya tidak tenang. Ia tahu, rivalitas yang dulu hanya samar kini berubah menjadi bayang-bayang besar yang mengikuti setiap langkahnya. Saat Niken menyanyi untuk gladi resik, Mas Ardi dan Mas Lindra berdiri di dua titik berbeda, jauh. Secara fisik, tapi dekat dalam ketegangan. Keduanya sama-sama mengamati, sama-sama berharap, sama-sama ingin menjadi orang yang paling dekat di hati Niken. Dan Niken, meski mencoba fokus pada suara dan teknik, tidak bisa mengabaikan pertarungan sunyi itu. Ketika latihan berakhir, Niken turun panggung dan mendapati kedua pria itu menghampirinya bersamaan. Sejenak, ia merasa seolah terjebak di tengah dua energi besar yang saling bertolak belakang. Hatinya bergetar, bukan karena panggung, bukan karena lampu, tapi karena dua pria yang kini mulai memengaruhi hidupnya lebih daripada yang ia sadari. Di malam yang mulai gelap, Niken merasakan satu hal yang pasti, ini bukan lagi sekadar persaingan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit, sesuatu yang akan merubah kehidupan tiga orang itu selamanya. Malam mulai turun dengan cepat, dan panggung besar itu dipenuhi kerumunan penonton yang semakin memadati alun-alun. Sementara kru bekerja keras mempersiapkan segalanya sebelum acara dimulai, Niken menyelinap sebentar ke area belakang tenda untuk menenangkan diri. Ia menarik napas panjang, mencoba meredakan kegelisahan yang sejak tadi tak kunjung reda. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama ketika Mas Ardi muncul dengan langkah cepat dan wajah yang penuh kekhawatiran. Kenapa kamu pergi sendiri? Ini sudah mulai ramai, Nick, ucapnya lembut, mencoba menahan nada khawatir yang makin sulit ia sembunyikan. Niken tersenyum kecil dan mengatakan bahwa ia hanya butuh udara segar. Tapi Mas Ardi tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiran gadis itu. Ia mendekat, melindungi Niken dari angin malam, dan berkata, kalau ada yang kamu rasakan, kamu bisa cerita ke aku.
Namun sebelum Niken sempat menjawab, suara langkah lain terdengar. Mas Lindra muncul dari arah tenda samping. Cara ia berdiri, cara ia memandang, dan ketenangannya yang khas membuat kehadirannya terasa jauh lebih besar dari sekadar seorang pria yang lewat. Kalian di sini rupanya, katanya ringan, tapi ada nada tertentu dalam ucapannya yang membuat suasana berubah dingin seketika. Ardi menatap Lindra dengan sorot mata yang tak lagi bisa disembunyikan. Aku lagi bicara dengan Niken, katanya masih sopan, tapi menyiratkan jelas bahwa ia tidak suka diganggu. Mas Lindra justru mendekat sedikit, menatap Ardi dengan senyum tipis yang sulit dibaca. Niken bukan hanya tanggung jawabmu, jawabnya pelan, namun cukup tajam untuk menusuk suasana. Niken merasa seperti berada di tengah dua api yang sama-sama menyala. Ia mencoba menahan kedua pria itu agar tidak terus terjebak dalam konflik, tapi ketegangan semakin menjadi-jadi ketika salah satu kru datang memberi kabar bahwa akan ada perubahan dalam susunan acara. Niken akan tampil duet, dan nama yang disebutkan membuat Mas Ardi terdiam. Niken akan duet bersama Mas Lindra. Mas Ardi tersentak. Ia menegakkan tubuhnya, tatapannya langsung mengarah pada Lindra. Kenapa harus kamu? Tanyanya dengan nada yang jauh lebih dingin dari biasanya. Mas Lindra tetap tenang, seolah-olah ia sudah tahu hal ini dari awal. Pihak panitia yang pilih. Mereka bilang suara kami cocok untuk lagu itu. Jawabannya terdengar santai, tapi jelas membuat Ardi semakin terbakar. Niken mencoba menenangkan Ardi, mengatakan bahwa ini hanya untuk acara malam itu saja. Namun Ardi tak bisa menyembunyikan perasaannya. Ia memandang Niken dengan tatapan yang bukan marah, tapi takut kehilangan. Aku cuma khawatir kamu dijadikan bahan perebutan, katanya akhirnya, jujur dan lembut seperti karakter aslinya. Kata-katanya membuat Niken terdiam, menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Di sisi lain, Mas Lindra melihat semua itu dengan tatapan yang jauh lebih dalam daripada yang ia tunjukkan. Ada rasa peduli, ada ketertarikan, tetapi juga ada keyakinan bahwa ia tidak ingin mundur. Niken bukan milik siapapun, katanya perlahan sambil memalingkan wajahnya ke Niken. Kalau dia memilih, itu karena hatinya sendiri. Kata-kata itu membuat suasana mendadak berubah. Ardi menelan salivanya, sementara Niken merasakan detakan jantung yang semakin keras. Bukan karena panggung, bukan karena beban kerja, tapi karena dua pria yang mulai memperjuangkan sesuatu yang bahkan belum pernah ia akui secara jelas. Malam itu, sebelum naik panggung, Niken meminta waktu sebentar untuk menyendiri. Ia berjalan menuju belakang tenda, duduk di kursi plastik yang sepi, menatap lampu-lampu kota dari kejauhan. Matanya menerawang, pikirannya kacau. Duet bersama Mas Lindra bisa membuat hubungan mereka makin rumit, sementara perhatian Mas Ardi yang lembut membuatnya merasa aman. Namun hati, ia tahu, bukan sesuatu yang bisa ia pilih hanya berdasarkan logika. Dan ketika ia kembali ke area belakang panggung, dua pria itu masih berdiri di tempat yang sama, tidak ada yang pergi, tidak ada yang menyerah. Tatapan mereka tetap tertuju padanya, seolah keduanya menunggu keputusan yang belum sempat ia ucapkan. Malam semakin gelap, tapi ketegangan di antara mereka baru saja dimulai. Dalam suasana penuh cahaya, musik, dan keramaian, tiga hati sedang bertarung dalam diam. Dan Niken tahu, babak baru dari persaingan ini baru saja dibuka, lampu panggung mulai dinyalakan satu persatu, menembakkan warna-warna terang yang menembus langit malam. Musik pembuka mulai diputar, menandai bahwa acara besar itu akan dimulai dalam hitungan menit. Suasana di belakang panggung semakin sibuk, kru berlari, MC bersiap, dan artis-artis lain menunggu giliran. Namun tiga orang yang paling tegang justru berdiri saling berjauhan dan saling mengawasi tanpa kata, Niken, Mas Ardi, dan Mas Lindra. Ketika namanya dipanggil untuk bersiap duet dengan Mas Lindra, Niken menarik napas panjang. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut tampil di depan ribuan penonton, tapi karena ia tahu langkahnya menuju panggung akan membuka bab baru yang tidak bisa dihindari. Mas Ardi melihatnya dari jauh, matanya penuh kekhawatiran sekaligus kekecewaan. Sedangkan Mas Lindra, dengan ekspresi tenang, berdiri di samping Niken seakan siap menghadapi dunia. Kalau kamu gugup, tenang saja. Aku ada di sampingmu, bisik Mas Lindra dengan suara rendah. Kata-kata itu membuat dada Niken berdesir. Ia mengangguk perlahan, meski hatinya masih tak menentu. Di antara semua kegaduhan ini,
Satu hal yang ia rasakan paling jelas adalah tatapan Mas Ardi yang menusuk dari kejauhan. Ketika mereka akhirnya naik ke panggung, sorak penonton pecah memenuhi udara. Lampu sorot menyinari wajah Niken dan Mas Lindra, membuat keduanya tampak seperti pasangan yang sudah lama dipasangkan untuk tampil bersama. Penonton berteriak memanggil nama Niken, membuat suasana semakin menggetarkan. Musik lembut mulai mengalun, menandai dimulainya lagu duet mereka. Begitu Niken mulai bernyanyi, suara emasnya menggema dengan sempurna. Mas Lindra kemudian menyusul, suaranya hangat dan stabil, menyatu dengan harmoni yang sulit dipercaya. Keduanya terlihat sangat serasi di panggung, terlalu serasi. Setiap mata penonton tertuju pada mereka, setiap kamera memotret kebersamaan itu, dan tiap orang di antara kerumunan melihat sesuatu yang lebih dari sekadar duet. Di belakang panggung, Mas Ardi terpaku menatap mereka. Dengan tangan terkepal, ia mencoba menahan gelombang emosi yang menyerangnya bertubi-tubi. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang selama ini ia takuti, bahwa Mas Lindra mungkin bukan sekadar pesaing biasa. Ketika melihat Niken tersenyum ke arah Lindra pada bait terakhir lagu, hatinya seperti diremas. Niken sendiri merasakan getaran aneh ketika menyelesaikan nada terakhir. Sebagian dari dirinya tenggelam dalam musik, sebagian lain terjebak dalam tatapan Mas Lindra yang intens namun tetap kalem. Ketika lagu berakhir, penonton bersorak begitu kencang hingga panggung bergetar. Tanpa sengaja, mereka berdua saling memandang cukup lama hingga kru harus turun tangan memberi aba-aba untuk kembali ke belakang. Begitu turun panggung, Niken langsung berjalan menjauh untuk meredakan degup jantungnya. Namun Mas Ardi tidak menunggu lama. Ia segera menghampirinya dengan tatapan yang bukan marah, melainkan terluka. Tadi di panggung, kamu terlihat sangat menikmati duet itu, katanya pelan, tetapi jelas penuh perasaan. Niken tertegun. Ia ingin menjelaskan bahwa semua itu hanya profesionalitas, tapi kata-kata Ardi membuatnya ragu. Sebelum ia sempat menjawab, Mas Lindra muncul. Suaranya terdengar santai, tapi tatapan matanya tajam pada Ardi. Itu namanya kerjasama yang baik. Kamu harusnya bangga. Ardi menoleh ke Lindra, tubuhnya menegang. Aku bangga dengan Niken. Yang membuatku tidak tenang adalah kamu. Lindra tersenyum tipis, senyum yang justru lebih menusuk daripada kata-kata keras. Kalau kamu yakin pada tempatmu di hati Niken, kamu tak perlu takut. Situasi mulai panas, dan Niken berdiri di tengah-tengah mereka, hatinya terombang-ambing. Ia tidak ingin salah satu terluka, namun ia juga tidak bisa menyangkal bahwa momen duet tadi mengguncang hatinya. Ia merasakan sesuatu saat menyanyi bersama Lindra, sesuatu yang tidak ia mengerti, dan itu justru membuat semuanya semakin rumit. Malam itu, meski acara masih berlangsung meriah, Niken tidak tenang. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa panggung baru saja menjadi saksi awal dari persaingan dua hati yang akan semakin besar. Dan ia, entah suka atau tidak, berada tepat di pusat badai itu. Namun di balik semua kegaduhan, satu hal menjadi jelas, hubungan mereka bertiga tidak akan pernah lagi sama. Dan babak berikutnya dari kisah ini akan semakin sulit untuk dikendalikan. Setelah duet yang mengguncang malam itu, suasana di belakang panggung tak kunjung mereda. Lampu-lampu masih menyala, penonton masih bersorak, namun di balik layar, tiga hati sedang menanggung beban yang jauh lebih bising daripada suara speaker. Niken duduk sendiri di kursi tenda, menatap tanah tanpa berkedip. Pikirannya kacau, dadanya sesak, seakan suara duet tadi masih terpantul di dalam kepalanya, memancing perasaan yang tak pernah ia rencanakan. Di sisi lain, Mas Ardi berjalan bolak-balik seperti orang yang kehilangan arah. Tatapannya gelisah, tangannya terus mengusap rambutnya yang mulai berantakan. Ia ingin menemui Niken, namun kakinya terasa berat. Ia takut kata-katanya justru memperburuk keadaan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menyingkir ke sudut tenda, mencoba menenangkan diri. Tapi ketenangan tidak datang. Yang ada hanya bayangan Niken dan Lindra di panggung, tersenyum, harmonis, seperti dua orang yang sudah saling menemukan. Sementara itu, Mas Lindra melangkah keluar dari area keramaian. Ia tidak tergesa, tidak gelisah. Justru ketenangannya semakin mencolok. Namun di balik sikap itu, ada api kecil yang membara. Duet tadi membuatnya yakin bahwa ia punya tempat di hati Niken, meski ia belum tahu seberapa besar. Dengan langkah mantap, ia menuju pinggir panggung untuk mengambil udara, membiarkan angin malam menamparkan wajahnya.
Tapi bahkan angin pun tidak bisa menghilangkan bayangan tatap mata Niken ketika mereka menyanyikan bait terakhir lagu. Ketika akhirnya Niken bangkit dan berjalan keluar tenda, ia terkejut melihat Mas Ardi sudah berdiri di dekat pintu, seakan menunggunya. Tatapan Ardi penuh perasaan yang sulit ia pahami, antara rindu, marah, dan takut. "Nick, aku cuma mau tahu satu hal," katanya pelan, hampir seperti bisikan. "Apa kamu benar-benar tidak merasa apa-apa saat duet sama dia?" Pertanyaan itu membuat Niken terpaku. Ia ingin menjawab tidak, ingin menenangkan Ardi, tapi ia tidak bisa membohongi perasaan yang baru saja tumbuh tanpa ia sadari. Dan diamnya Niken adalah jawaban paling menyakitkan. Ardi mengalihkan pandangannya, menelan kekecewaan yang terasa pahit. "Kalau begitu, mungkin aku memang bukan orang yang kamu cari," ucapnya, mencoba tersenyum meski jelas itu senyum yang pecah di tengah perasaan hancur. Sebelum Niken sempat menahannya, Ardi melangkah pergi, begitu cepat, begitu senyap. Seolah ia ingin menghilang dari tempat itu sebelum perasaannya semakin runtuh. Niken memanggilnya, namun suaranya tidak keluar. Tenggorokannya tercekat, matanya tiba-tiba panas. Ia ingin mengejar, tapi kakinya seakan menolak bergerak. Melihat Ardi pergi seperti itu membuat Niken menyadari sesuatu, ia tidak ingin kehilangan pria yang selama ini menjadi tempatnya bersandar. Tapi hatinya juga tak bisa mengabaikan getaran yang muncul setiap kali Lindra mendekat. Di tengah kebimbangan itu, Mas Lindra muncul dari balik bayangan. Ia melihat Niken dalam keadaan kacau, dan tanpa ragu ia mendekat. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya dengan suara pelan namun penuh kekuatan. Tatapannya menusuk, tapi hangat. Niken mencoba tersenyum, namun air mata justru jatuh. Tanpa berkata apapun, Lindra berdiri lebih dekat, memberi ruang agar Niken bisa bersandar jika ia mau. Dan ketika Niken benar-benar menundukkan kepala dan menangis pelan, Lindra tidak mengatakan apapun, ia hanya diam, memberi bahu, memberi ketenangan yang Ardi tinggalkan. Namun dari kejauhan, seorang kru melihat semua itu. Bisikan mulai tersebar cepat. Niken menangis di bahu Mas Lindra. "Kemana Mas Ardi?" Mereka bertengkar. Dalam hitungan menit, rumor itu beredar ke seluruh belakang panggung. Suasana yang tadinya sibuk kini berubah penuh bisik-bisik. Beberapa bahkan memotret dari jauh, memperparah keadaan. Ketika Mas Ardi kembali diam-diam untuk mengambil barangnya, ia melihat pemandangan itu, Niken bersandar pada Mas Lindra, wajahnya basah oleh air mata. Dan tatapan Mas Lindra, meski tenang, jelas mengatakan bahwa ia tidak akan mundur. Ardi berhenti sejenak, meremas tangannya, lalu pergi tanpa suara. Malam itu, panggung menyala terang. Namun di balik sorot lampu, tiga hati justru berada dalam gelap yang jauh lebih pekat daripada langit malam. Dan dari sana, cerita ini mengambil belokan yang tidak seorang pun bisa hentikan. Pagi setelah kejadian itu, tenda panggung sudah dibongkar, lampu-lampu dipadamkan, dan keramaian berubah menjadi sisa-sisa sampah yang berserakan di alun-alun. Namun di hati tiga orang, malam itu masih belum selesai. Niken menghabiskan semalam tanpa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Ardi yang pergi dengan mata terluka dan bayangan Lindra yang diam memeluk ketenangan selalu menghantui. Di rumah kontrakan kecil tempatnya menginap, Niken duduk di tepi ranjang sambil memegang ponselnya. Ia sudah mengetik pesan untuk Ardi berkali-kali, namun selalu ia hapus lagi. "Maaf, kita perlu bicara, aku nggak mau kehilangan kamu." Semua itu terasa terlalu berat untuk ia kirim, tapi juga terlalu sakit jika ia diamkan. Sementara itu, di rumahnya sendiri, Mas Ardi belum bisa tenang. Ia duduk bersandar di kursi kayu, menatap ponselnya yang berkedip setiap kali notifikasi masuk. Tapi tidak ada satu pun dari itu yang ia tunggu, pesan dari Niken. Antara menunggu dan menghindar, ia berada dalam perang melawan dirinya sendiri. Ia ingin bicara, ingin mendengar penjelasan, tapi hatinya takut bahwa jawaban yang keluar akan semakin menyakitkan. Sebaliknya, Mas Lindra memulai harinya dengan tenang seperti biasa. Namun di balik ketenangan itu, ada tekad yang semakin kuat. Di meja makannya, ia memandangi foto Niken yang ditandai para fans di media sosial. Foto ketika mereka duet tadi malam. Foto ketika Niken bersandar padanya. Foto ketika ia menatap gadis itu di panggung seakan seluruh dunia berhenti berputar. Semua itu membuat Lindra sadar, ia harus bergerak lebih cepat sebelum Ardi kembali.
Siangnya, Niken mendapat telepon dari panitia bahwa akan ada acara dadakan di kota sebelah. Ia diminta tampil, dan sebagai kejutan untuk fans, panitia meminta kedua pria itu, Mas Ardi dan Mas Lindra, ikut hadir. Niken langsung lemas mendengar itu. Ia tahu pertemuan mereka akan seperti menyalakan kembali api di tengah hutan kering. Namun ia tidak bisa menolak pekerjaan. Dengan berat hati, ia menyetujui. Saat Niken tiba di lokasi acara, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melihat Mas Lindra sudah datang duluan, berdiri di dekat panggung sambil berbicara dengan beberapa kru. Ketika melihat Niken, Lindra tersenyum kecil, senyum yang mengandung kehangatan sekaligus sesuatu yang misterius. "Kamu baik?" tanyanya pelan. Niken berusaha membalas senyum itu, tapi jelas ia masih terguncang. Tak lama, suara motor berhenti di belakang panggung. Niken menoleh, dan jantungnya langsung jatuh. Mas Ardi turun dari motor dengan wajah yang tidak bisa dibaca, serius, dingin, namun matanya menunjukkan emosi yang ia pendam semalaman. Ketika mereka saling tatap, dunia seakan berhenti berputar. Bahkan kru yang lewat pun ikut melambatkan langkah mereka. Niken ingin menyapa, tapi suaranya tercekat. Mas Ardi hanya mengangguk kecil. "Kamu sudah sampai," katanya pelan. Namun nada suaranya tidak seperti biasanya, lebih jauh, lebih dingin. Mas Lindra mendekat, berdiri di sisi lain Niken. "Kita harus briefing dulu," katanya ke panitia. Tapi dari tatapan yang ia arahkan ke Ardi, jelas sekali bahwa ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak mundur. Tensi di antara mereka terasa seperti dua petir yang akan menyambar dalam waktu bersamaan. Saat latihan dimulai, konflik semakin jelas. Ardi mencoba membantu Niken memeriksa mikrofonnya, tapi Lindra datang dan memberikan arahan lain. Niken terjebak di tengah, memegang mic sambil merasa kedua sisi tubuhnya ditarik oleh energi yang berbeda. Para kru mulai membisikkan komentar mereka. "Wah, gawat ini, dua-duanya kayak mau berantem, kasihan Mbak Niken." Ketika akhirnya Niken latihan vokal, Ardi berdiri di sebelah kiri panggung, menatapnya dengan mata yang jelas penuh rasa kehilangan. Lindra berdiri di kanan, melihat Niken seperti seseorang yang ingin ia perjuangkan habis-habisan. Dua sisi panggung itu seperti dua dunia yang tidak pernah bisa menyatu. Pada satu titik, ketika latihan berhenti sejenak, Niken duduk di kursi plastik sambil menahan napas panjang. Ardi mendekat. "Nick, boleh bicara sebentar?" Suaranya pelan namun tegas. Sebelum Niken sempat menjawab, Lindra ikut melangkah. "Kalau mau bicara, bicara di sini saja," katanya tenang. Ardi menoleh, matanya tajam. "Ini masalah antara aku dan Niken." Lindra menahan tatapannya, namun gestur tubuhnya jelas berkata bahwa ia tidak akan pergi. Kesunyian turun, begitu tebal sampai suara kru mengetuk besi panggung pun terdengar seperti ledakan kecil. Niken berdiri, menatap kedua pria itu bergantian, dadanya naik turun menahan emosi. "Kalian berdua jangan begini," katanya lirih. Namun ia tahu, kata-kata itu tidak cukup untuk memadamkan api yang sudah terlanjur menyala. Hari itu belum selesai. Konflik itu belum mencapai puncaknya. Dan ketika acara malam dimulai, panggung itu akan menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan menentukan kemana hati Niken benar-benar ingin berlabuh. Dan untuk pertama kalinya, ia takut akan jawabannya sendiri. Menjelang malam, area acara mulai dipadati penonton. Lampu-lampu panggung menyala terang, kru sibuk berlari ke sana kemari, dan suara soundcheck menggema memenuhi udara. Namun di tengah semua keramaian itu, ada tiga hati yang gelisah, saling menunggu momen yang entah akan menyelesaikan atau justru menghancurkan semuanya. Niken berdiri di belakang panggung, memegang mic dengan tangan yang sedikit bergetar. Malam ini ia harus menyanyi 2 kali, 1 solo, dan 1 duet. Tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah siapa yang akan mendampinginya. Ardi atau Lindra. Panitia belum memutuskan. Kru pun bingung. Nama keduanya sudah ada dalam rundown. Dan Niken tahu, keputusan itu akan menentukan arah badai malam ini. Mas Ardi berdiri tidak jauh dari Niken, menunduk sambil meremas kedua tangannya. Ia berusaha keras untuk terlihat profesional, namun jelas matanya masih menyimpan luka yang belum pulih. Sesekali ia melirik Niken, berharap bisa menangkap sedikit kekuatan untuk menghadapi malam itu. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, ada keraguan yang menahannya.
Sedangkan Mas Lindra berdiri beberapa meter di depan, berbicara dengan salah satu panitia. Tubuhnya tegap, sikapnya tenang, namun matanya selalu mengikuti Niken. Ia tahu malam ini adalah kesempatan baginya untuk memperjelas posisinya. Ia tidak ingin lagi hanya menunggu. Ia ingin melangkah lebih jauh. Ketegangan semakin terasa ketika salah satu panitia akhirnya menghampiri mereka. "Mbak Niken, duet malam ini, kalian bertiga harus naik panggung," katanya lirih, tampak ragu. Niken langsung tersentak. Ardi menegang. Lindra mengangkat alisnya, seakan mempersilakan penjelasan lebih lanjut. Panitia melanjutkan, "Fans banyak minta. Mereka mau lihat interaksi kalian bertiga. Jadi formatnya, Mas Lindra dan Mas Ardi bergantian masuk tengah lagu. Itu artinya panggung malam ini akan menjadi pusat benturan dua perasaan yang sejak awal tidak pernah sepakat." Niken merasa lututnya melemah. Ardi memejamkan mata sebentar, seakan sedang mempersiapkan hatinya untuk sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Lindra hanya tersenyum tipis, senyum seseorang yang siap menerima tantangan. Ketika nama Niken dipanggil ke panggung, sorak penonton menggema begitu kencang. Panggung diterangi lampu-lampu indah, dan layar besar menayangkan wajahnya. Ia memulai lagu dengan suara yang stabil, meski hatinya penuh badai. Musik mengalun lembut, namun ketegangan semakin terasa ketika Ardi naik ke panggung tepat di bait kedua. Ardi menyanyi dengan suara penuh perasaan, matanya hanya tertuju pada Niken. Setiap kata seperti pesan, setiap nada seperti pengakuan. Penonton bersorak lebih keras. Chemistry mereka terlihat nyata. Bahkan dari kursi terjauh, orang-orang bisa merasakan getaran emosi itu. Namun tak lama setelah itu, Mas Lindra muncul dari sisi kanan panggung. Sorakan berubah jadi jeritan histeris. Mas Lindra berjalan perlahan, penuh percaya diri. Ketika ia mulai menyanyikan bagiannya, panggung seakan berubah menjadi arena tempat dua dunia bertabrakan. Niken mencoba mempertahankan fokusnya, namun tatapan kedua pria itu seperti dua magnet yang saling tarik-menarik dirinya. Setiap kali ia menoleh ke Ardi, hatinya terasa perih karena rasa bersalah. Setiap kali ia melihat Lindra, perasaan yang berbeda muncul, hangat, kuat, dan memabukkan. Ketika lagu memasuki ref, penonton semakin liar. Dua pria itu menyanyi bergantian sambil berdiri di sisi kiri dan kanan Niken. Saat keduanya menyanyikan satu baris terakhir bersama, atmosfer di panggung menjadi begitu tebal hingga kru di belakang panggung menahan napas. Dan di tengah sorotan lampu itulah sesuatu yang tidak direncanakan terjadi. Ardi melangkah satu langkah lebih maju. Lindra melihat itu. Ia pun melangkah maju. Keduanya kini berdiri sangat dekat dengan Niken, seakan berebut ruang yang sama. Penonton langsung riuh, sebagian bersorak, sebagian ternganga. Kamera-kamera merekam tiap detik, membuat panggung itu terasa seperti adegan final dari drama besar. Niken melirik kanan dan kiri, dua pria yang sama-sama ingin menunjukkan bahwa merekalah yang paling layak mendampinginya. Kedua pria itu saling menatap tajam. Tidak ada kata yang keluar, namun tatapan mereka berkata lebih banyak daripada 1000 kalimat. Ketika lagu berakhir, suara penonton pecah begitu keras seperti gemuruh badai. Namun suasana di panggung sebaliknya, sepi, tegang, dan penuh listrik. MC naik ke panggung untuk menutup acara, tapi perhatian publik tetap tertuju pada ketiga orang itu. Kamera masih menyorot. Fans merekam. Media bersiap menulis judul besar. Niken akhirnya menunduk, merasa dadanya sesak. Ardi masih menatapnya, matanya memohon jawaban. Lindra berdiri tegap, siap menerima apapun yang terjadi. Dan saat lampu panggung meredup, satu hal menjadi jelas. Pertarungan ini tidak lagi bisa ditahan. Tidak ada tempat sembunyi. Tidak ada jarak aman. Malam ini, panggung telah mengungkap sesuatu yang tidak bisa dibalikkan. Dan bab terakhir dari kisah mereka akan menjadi momen yang menentukan segalanya. Malam itu, halaman rumah Niken diterangi cahaya lampu gantung yang temaram. Angin semilir membawa aroma bunga melati yang biasa ditanam ibunya. Suasana begitu tenang, namun hati Niken justru penuh gejolak. Ia tahu malam ini adalah malam yang akan menentukan arah hidupnya, malam ketika ia harus memilih antara Mas Lindra atau Mas Ardi. Mas Ardi datang lebih dulu, mengenakan jaket hitam kesukaannya. Wajahnya tampak tegang, namun senyumnya tetap lembut setiap kali menatap Niken. Ia berbicara dengan suara pelan, penuh harapan. Ia mengakui semua kesalahan, mengungkapkan rasa takut kehilangan,
dan menjanjikan perjuangan baru jika Niken masih membuka hatinya. Kata-katanya penuh kehangatan, namun juga menyisakan luka dari masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Beberapa menit setelahnya, Mas Lindra muncul dengan langkah mantap. Sederhana, rapi, dan tenang seperti biasanya. Ia tidak membawa bunga, tidak membawa hadiah, hanya membawa ketulusan yang sejak awal membuat Niken merasa aman. Tatapannya dalam, penuh penghargaan, tanpa paksaan. Ia berkata bahwa ia tidak ingin merebut Niken dari siapapun, ia hanya ingin menjadi alasan Niken tersenyum tanpa takut disakiti lagi. Niken berdiri di antara mereka, dua pria dengan dua cara mencintai yang berbeda. Mas Ardi, penuh gairah dan emosi yang kuat. Mas Lindra, tenang dan konsisten seperti air yang mengalir. Hatinya bergetar, tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Ia ingin bersikap adil, namun juga